warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isnaini Yuli Fitriani di kelas kimia hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menganalisis hubungan konfigurasi elektron subkulit dengan letaknya pada tabel periodik unsur. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian masih ingat apa itu sistem periodik unsur dan apa itu konfigurasi elektron? Nah, jadi sistem periodik unsur atau biasa disingkat dengan SPU adalah susunan unsur-unsur kimia yang diatur berdasarkan kenaikan nomor atom serta kemiripan sifat fisikanya maupun kimianya. Nah, dalam tabel periodik unsur disusun dalam baris atau periode dan kolom atau golongan, sehingga pola keteraturan sifat unsur dapat terlihat. Selanjutnya, konfigurasi elektron yaitu penggambaran penyebaran atau susunan elektron dalam orbital-orbital yang dimiliki atom. Konfigurasi ini mengikuti prinsip Aufbau, kaidahan, dan larangan Pauli, sehingga menunjukkan tingkat energi dan jumlah elektron pada setiap subkulit, baik subkulit S, P, D maupun F dari suatu atom. Dapat dilihat pada tabel periodik unsur berikut. Nah, yang mendatar itu disebut dengan periode, sedangkan yang tegak itu disebut dengan golongan. Nah, periode dalam tabel SPU itu ada periode 1 sampai dengan periode 7. Kemudian untuk golongan itu ada golongan A dan juga golongan B. Nah, hubungan antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur atau SPU sangat erat karena susunan elektron dalam atom menentukan letak unsur dalam tabel periodik, baik dari segi periode, golongan, maupun sifat kimianya. Selanjutnya yaitu penentuan golongan dan juga periode. Nah, sebelum kita membahas cara menentukan golongan dan juga periode, kita perlu tahu apa itu perbedaan dari golongan dan juga periode. Nah, golongan dalam sistem periodik unsur itu dapat ditentukan berdasarkan jumlah elektron valensi atau elektron pada kulit terluar. Sedangkan periode dalam sistem periodik unsur dapat ditentukan berdasarkan jumlah kulit terluar yang ditempati elektron. Nah, jadi perbedaan dari keduanya yaitu golongan ditentukan dari elektron valensi atau elektron pada kulit terluar. Sedangkan kalau periode ditentukan berdasarkan jumlah kulit terluar yang ditempati elektron atau jumlah kulit terbesar. Selanjutnya yaitu macam-macam golongan. Yang pertama ada golongan utama atau biasa disebut dengan golongan A. Nah, ini jika elektron terakhir mengisi subkulit S atau subkulit P. Jadi, pada konfigurasi elektron yang berakhiran di subkulit S maupun P itu termasuk dalam golongan utama atau golongan A. Nah, untuk menentukan elektron valensinya, apabila pada suatu konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S, maka elektron valensi sama dengan jumlah elektron yang menempati pada subkulit S. Sedangkan apabila suatu konfigurasi elektron berakhir pada subkulit P, maka elektron valensi sama dengan jumlah elektron pada subkulit P ditambah dengan jumlah elektron pada subkulit S. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian, di sini ada contoh soal. Tentukan golongan dan juga periodenya. Yang pertama ada unsur Ca dengan nomor atom 20. Nah, diketahui konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron tersebut, kita tahu S merupakan subkulit terakhir yang mengisi konfigurasi elektron tersebut. Jadi, karena berakhir pada subkulit S, maka Ca merupakan termasuk dalam golongan A. Kemudian elektron valensinya karena berakhir pada subkulit S, maka elektron valensi sama dengan jumlah elektron yang mengisi pada subkulit S. Subkulit S memiliki elektron 2, berarti elektron valensinya sama dengan 2. Jadi unsur Ca dengan nomor atom 20 berada pada golongan 2A. Selanjutnya untuk menentukan periode tadi ditentukan dari jumlah kulit terluar atau kulit terbesar. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron tersebut, diketahui kalau kulit terbesar atau kulit terluarnya yaitu 4.
berarti periodenya juga 4. Nah, jadi unsur Ca dengan nomor atom 20 berada pada golongan 2A periode 4. Selanjutnya untuk contoh kedua yaitu ada unsur Si dengan nomor atom 14. Kemudian diketahui konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Nah, konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit P, berarti dia termasuk pada golongan A. Nah, selanjutnya untuk elektron valensi, karena berakhir pada subkulit P, maka elektron valensi sama dengan jumlah elektron pada subkulit P ditambah dengan jumlah elektron pada subkulit S. Subkulit P memiliki elektron 2, sedangkan subkulit S memiliki elektron 2. Jadi, elektron valensinya yaitu 2 ditambah dengan 2 sama dengan 4. Berarti masuk pada golongan 4A. Kemudian untuk periodenya yaitu dilihat dari jumlah kulit terluar atau jumlah kulit terbesar. Pada konfigurasi elektron tersebut diketahui kulit terbesar atau kulit terluarnya adalah 3. Jadi periodenya 3. Nah, unsur Si dengan nomor atom 14 berada pada golongan 4A periode 3. Itu dalam sistem periodik unsur. Yang kedua yaitu ada golongan transisi atau biasa disebut dengan golongan B. Ini jika elektron terakhir mengisi subkulit D maupun F. Khusus golongan lantanida dan aktinida, pengisian elektron berakhir pada subkulit F. Nah, untuk menentukan elektron valensinya apabila berakhir pada subkulit D, maka elektron valensi sama dengan jumlah elektron yang mengisi subkulit D ditambah dengan jumlah elektron yang mengisi pada subkulit S. Kemudian, untuk golongan lantanida dan aktinida, berarti elektron valensi sama dengan jumlah elektron yang mengisi pada subkulit F ditambah dengan jumlah elektron yang mengisi pada subkulit S. Nah, untuk contohnya di sini ada soal tentukan golongan dan periodenya. Yang pertama ada unsur Co dengan nomor atom 27. Nah, diketahui konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Berdasarkan konfigurasi elektron tersebut berakhir pada subkulit D, berarti dia termasuk pada golongan B. Kemudian untuk elektron valensinya, karena berakhir pada subkulit D, maka elektron valensi sama dengan jumlah elektron yang mengisi subkulit D ditambah dengan jumlah elektron yang mengisi pada subkulit S. Subkulit D diisi dengan 7, subkulit S diisi dengan 2. Berarti elektron valensinya yaitu 7 ditambah dengan 2 sama dengan 9. Elektron valensi 9 berarti kalau pada tabel SPU dia masuk pada golongan 8B, begitu. Selanjutnya untuk periode, kita lihat dari jumlah kulit terluar atau jumlah kulit terbesar. Dari konfigurasi elektron tersebut kita tahu kalau kulit terbesarnya yaitu 4. Berarti unsur Co dengan nomor atom 27 berada pada golongan 8B periode 4. Selanjutnya yang kedua ada unsur Zn dengan nomor atom 30. Diketahui konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Karena berakhir pada subkulit D, maka dia termasuk pada golongan B. Nah, untuk menentukan elektron valensinya yaitu jumlah elektron pada subkulit D ditambah dengan jumlah elektron pada subkulit S. D diisi dengan 10, sedangkan S diisi dengan 2. Berarti elektron valensi sama dengan 10 ditambah dengan 2 sama dengan 12. Karena elektron valensinya 12, berarti pada tabel SPU dia masuk pada golongan 2B. Sedangkan untuk periodenya, kita lihat dari kulit terbesar atau kulit terluar, yaitu 4. Berarti unsur Zn dengan nomor atom 30 berada pada golongan 2B periode 4. Di sini untuk memperdalam pemahaman kalian lagi, di sini ada aplikasi kimia namanya, bisa di-download melalui App Store atau Play Store. Nah, di sini kita bisa lihat nih tabel periodik unsur. Nah,
dari warna-warnanya ini kita bisa membedakan. Yang warna merah itu logam alkali, biasanya ada di golongan 1A. Kemudian yang warna hijau ini termasuk logam alkali tanah atau golongan 2A. Kemudian di 3B sampai dengan 2B di sini ada logam transisi atau ada di golongan B. Kemudian yang warna hijau kecoklatan ini termasuk metaloid. Kemudian yang warna biru itu termasuk non logam. Nah, aplikasi ini digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron langsung beserta dengan golongan dan juga periodenya tanpa kita harus mencari konfigurasi elektronnya terlebih dahulu, karena di aplikasi ini sudah diketahui konfigurasi elektron. Nah, misal contohnya kita mau cari di unsur Mg. Nah, tinggal diklik, nanti kita akan muncul. Nah, Mg ini memiliki elektron 12, protonnya 12, dan neutronnya 12. Berikut ada gambarnya. Kemudian diketahui juga dengan masanya. Kemudian, nah ini, Mg ini termasuk pada golongan 2A, kemudian periodenya 3. Kenapa bisa langsung ketahuan? Terus, berapa konfigurasi elektronnya? Nah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada konfigurasi elektronnya dari Mg, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Berakhir di blok S, berarti dia termasuk logam alkali tanah karena termasuk dalam golongan 2A tadi. Nah, di sini ada penggambarannya, bisa kita lihat. Nah, bisa digeser-geser. Begitu. Nah, ini untuk informasi lebih lanjut mengenai magnesium. Seperti itu. Kemudian kalau kita cari di golongan yang transisi itu bisa, misal ada di CO atau kobalt. Ini elektronnya 27, protonnya 27, sedangkan neutronnya 32. Ini gambarnya. Nah, ternyata kobalt itu berada pada golongan 8B periode 4 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Nah, berakhir di blok D. Dia termasuk logam transisi karena masuk pada golongan B. Nah, ini untuk gambarnya bisa dilihat. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai hubungan konfigurasi elektron dengan SPU. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajarnya dan tetap selalu jaga kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.